Halo semua, perkenalkan nama saya Sofia Anggreni Arta Dewi dengan NPM 23037010017 dari Prodi Fisika, Peminatan Fisika Medis UPN Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan saya selama magang di BPFK Surabaya, di mana terdapat meja resepsionis untuk menerima tamu yang bersebelahan dengan ruangan laboratorium uji produk yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap alat kesehatan. Terdapat ruangan divisi keuangan, divisi tata usaha, serta kepala BPFK Surabaya. Terdapat lorong yang berisikan ruangan pelayanan konsumen yang berfungsi sebagai tempat pelayanan bagi penggunaan jasa, baik untuk konsultasi maupun pengurusan administrasi terkait layanan yang tersedia di BPFK Surabaya. Dan juga terdapat ruang penerimaan alat datang yang digunakan untuk menerima alat kesehatan dari berbagai instansi atau fasilitas kesehatan yang akan dilakukan pengujian atau kalibrasi, di mana setiap alat yang akan datang akan dicatat, diperiksa kondisi awalnya, serta ditata sesuai prosedur sebelum proses lebih lanjut. Di sini kita akan masuk ke dalam instansi yang ada di BPFK Surabaya yang merupakan bagian utama dalam pelaksanaan kegiatan teknis seperti pengujian, kalibrasi, serta pemantauan alat kesehatan. Terdapat ruangan kepala instalasi pemantauan dosis perorangan yang berfungsi sebagai tempat koordinasi dan pengawasan kegiatan pemantauan dosis radiasi bagi pekerja radiasi. Terdapat juga ruangan kelompok jabatan fungsional instalasi PDP yang digunakan untuk menunjang terkait pemantauan dosis. Di sebelahnya terdapat ruangan TLD leader untuk pembacaan TLD batch dan TLD lensa mata yang digunakan untuk mengetahui besarnya dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi, serta terdapat ruang arsip TLD yang digunakan untuk menyimpan data dan hasil pembacaan TLD sebagai dokumentasi dan keperluan administrasi. Masuk ke instalasi PDP. Di sini sebelum dilakukan pembacaan TLD harus dipilah sesuai wilayah. Kemudian kart TLD dibuka menggunakan alat khusus dan barcode dicatat untuk memastikan kesesuaian data. Setelah dicatat, TLD dibaca dengan memasukkan TLD ke dalam wadah TLD reader dan proses dimulai melalui sistem yang tersedia. Pada saat proses pembacaan, TLD akan berpindah secara otomatis ke bagian berikutnya sehingga seluruh proses selesai. Kemudian dilakukan proses unhooling untuk menghilangkan sisa radiasi pada TLD agar dapat digunakan kembali. Di BPFK Surabaya juga terdapat ruangan instalasi listrik medis yang digunakan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat-alat yang berkaitan dengan kelistrikan medis guna memastikan keamanan serta kelayakan penggunaannya. Kemudian di sini terdapat ruangan kepala instalasi BRUK dan kelompok jabatan fungsionalnya beserta ruangan arsip yang digunakan untuk kegiatan administrasi dokumen serta penyimpanan data hasil pengujian. Di sini juga terdapat tempat penyimpanan alat yang sudah rusak seperti surveimeter, dosimeter saku, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai bahan evaluasi maupun perbaikan. Kemudian ada ruangan kepala instalasi KAUR dan kelompok jabatan fungsionalnya, serta terdapat ruang kontrol iradiator yang digunakan untuk mengontrol proses iradiasi dalam kegiatan kalibrasi alat ukur radiasi. Selain itu, di sini juga terdapat ruang uji produk yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap alat kesehatan guna memastikan kualitas dan kenyamanannya sebelum digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan saya yang berada di instalasi KAUR. Di sini saya dan teman saya sedang melakukan kalibrasi dosimeter saku, di mana kami menyesuaikan posisi laser terhadap phantom agar sesuai dengan panduan sehingga hasil pengukuran dapat terbaca dengan akurat dan tepat, serta menyesuaikan jaraknya agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian dosimeter saku ditempelkan pada phantom dengan menyesuaikan posisi detektor pada titik tengah agar hasil pengukuran optimal. Setelah itu, memasang absorber sesuai dengan panduan dan tentukan waktu penyinaran yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Setelah waktunya habis, hasil pembacaan dicatat secara teliti dan dosimeter saku dikembalikan ke kondisi 0 agar dapat digunakan kembali untuk pengukuran selanjutnya. Pengukuran ini diulangi selama 5 kali. Cara menolkan dosimeter saku yaitu dengan cara menekan tombol on off sampai mati, kemudian menekannya kembali sampai hidup dan menunjukkan angka 0. Selain itu, mencatat juga kondisi ruangan dimulai dari suhu, kelembapan, serta tekanan udara yang ada di dalam ruangan tersebut. Setelah mengumpulkan data hasil pembacaan,
dan menuliskan kondisi ruangan, masukkan ke dalam situs SIM LPK sebagai bagian dari proses pencatatan dan pelaporan hasil kalibrasi secara sistematis dan terintegrasi. Terdapat dosimeter saku analog di mana proses pembacaannya ini dilihat menggunakan jarum dan mengenalkannya juga dibantu dengan alat agar jarumnya kembali ke posisi 0. Untuk pengukurannya sama dengan dosimeter saku sebelumnya. Untuk detektor ditempatkan pada posisi tengah-tengah laser. Selain itu juga terdapat pengukuran surveimeter yang dilakukan di lab Cawur. Setelah semuanya selesai dan telah disetujui oleh penyelia, selanjutnya dilakukan dengan pembuatan stiker hasil pembacaan sebagai tanda bahwa alat tersebut telah dikalibrasi. Instalasi Cawur juga melakukan visit untuk pengukuran linek. Hal ini dilakukan untuk mengukur ketepatan posisi sinar dan dosis yang dikeluarkan oleh linek agar sesuai dengan standar sehingga aman digunakan untuk pasien dalam proses radioterapi. Kalibrasi linek dimulai dengan menyiapkan alat ukur dan pentem. Kemudian, detektor diposisikan tepat di isocenter menggunakan bantuan laser. Setelah posisi sejajar, linek diaktifkan untuk memancarkan radiasi dan dosis yang diterima diukur menggunakan elektrometer yang terlihat di layar. Nilai pengukuran tersebut kemudian diamati untuk memastikan output radiasi sesuai standar kalibrasi yang berlaku.